Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya Nugraha, dosen Teknik Fisika Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung pada kuliah TF 2202 Komputasi Rekayasa. Yang pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendekatan fungsi. Di dunia nyata, hubungan antara kuantitas biasanya diperoleh dalam bentuk data diskrit yang pada umumnya diambil dari hasil pengukuran. Untuk dapat melakukan operasi matematik pada data diskrit tersebut, kita harus mencari persamaan atau fungsi matematik yang tepat yang dapat merepresentasikan hubungan antar kuantitas yang ada pada data tersebut. Pada bab sebelumnya, kita anggap data diskrit yang kita miliki atau peroleh itu merupakan data yang valid atau benar, yang tidak mengandung kesalahan, yang biasanya kita peroleh dari tabel. Maka kita dapat melakukan curve fitting dengan menggunakan teknik interpolasi untuk mendapatkan fungsi persamaan dari kurva yang tepat melewati titik-titik data yang kita miliki. Namun jika kita ragu akan kebenaran data yang kita peroleh misalkan lewat proses pengukuran, karena pada proses pengukuran, karena secanggih apapun alat yang dipakai, minimal pasti mengandung kesalahan yang tidak dapat ditentukan atau undetermined error yang berasal dari hukum fisika, hukum ketidakpastian. Sehingga kurva persamaan yang sebenarnya tidak harus melewati titik-titik data yang ada. Mungkin dia melewati titik di sekitar atau bergeser sedikit dari posisi titik-titik data yang ada. Persamaan fungsi yang dibuat akan berbeda dengan yang diperoleh dengan teknik interpolasi. Kurva yang dibuat akan melewati daerah di sekitar titik-titik data yang ada, belum tentu di titik data tersebut. Sedemikian rupa sehingga total error atau perbedaan antara titik yang diperoleh dari kurva dengan data hasil pengukuran harus sekecil mungkin. Teknik ini biasa kita sebut sebagai teknik pendekatan fungsi yang akan kita bahas sepanjang pada kuliah ini. Pada kuliah ini kita akan mulai dengan membahas metode kuadrat terkecil. Pada metode pendekatan fungsi, kita gunakan kriteria metode kuadrat terkecil karena metode ini digunakan agar kurva yang dihasilkan memiliki perbedaan nilai yang seminim mungkin dengan nilai yang dari data. Perbedaan nilai data dengan kurva ini biasa disebut sebagai kesalahan residu. Berikutnya kita akan membahas bentuk fungsi polinomial yang digunakan untuk membuat kurva yang dapat digunakan untuk merepresentasikan titik-titik data yang kita miliki. Kita akan mulai dengan menggunakan bentuk polinomial fx yang umum sebagai fungsi pendekatan pertama. Lalu kita juga akan gunakan pendekatan menggunakan polinomial Chebyshev serta Fourier series. Polinom-polinom tersebut kita pilih karena bersifat komplit, yaitu dapat merepresentasikan sembarang kurva pada range data yang kita gunakan. Kita harus mencari koefisien pada masing-masing polinom dengan menggunakan kriteria kuadrat terkecil agar kesalahan residunya paling minimum. Untuk merepresentasikan data diskrit dengan fungsi kontinu, kita dapat menggunakan dua cara berdasarkan sifat data yang kita miliki, yaitu dengan cara interpolasi atau dengan cara pendekatan fungsi. Interpolasi sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Dan di sini kita akan bahas perbedaan antara interpolasi dengan pendekatan fungsi. Mari kita mulai dengan interpolasi. Teknik interpolasi dapat kita terapkan dengan syarat data yang kita gunakan adalah data yang benar, data yang akurat. Dan biasanya ini diambil dari tabel. Sehingga kurva yang merepresentasikan data tersebut harus melewati
setiap titik data tersebut karena datanya dianggap benar. Sedangkan pada pendekatan fungsi, data yang digunakan adalah data yang mengandung kesalahan. Sehingga ada kemungkinan nilai data sebenarnya tidak tepat berada di titik data yang terukur, tapi berada di sekitarnya. Data dari hasil eksperimen yang kita peroleh dengan cara pengukuran merupakan salah satu jenis data yang memiliki kesalahan yang inheren atau permanen. Sehingga kurva yang dibuat untuk merepresentasikan titik-titik data tersebut harus merupakan kurva yang memiliki jumlah kesalahan residu yang terkecil atau jumlah penyimpangan yang terkecil. Pada slide ini ditampilkan ilustrasi perbedaan data fitting dengan teknik interpolasi dan dengan teknik pendekatan fungsi. Di sini diilustrasikan kumpulan titik-titik data yang merepresentasikan hubungan Y sebagai fungsi X yang dinyatakan dengan bulat merah ini, data-data bulat merah. Jika data-data tersebut merupakan data yang benar atau valid, yang tidak mengandung kesalahan, maka kurva yang merepresentasikan Y sebagai fungsi X harus melewati titik data tersebut. Maka di sini kita gunakan teknik interpolasi untuk mendapatkan kurva yang merepresentasikan Y sebagai fungsi dari X. Namun, jika data itu kita peroleh dari hasil pengukuran, di mana pengukuran tersebut memiliki kesalahan, sehingga kita tidak yakin nilai sebenarnya berada di titik tersebut, maka di sini kita gunakan teknik pendekatan fungsi untuk mendapatkan kurva yang merepresentasikan Y sebagai fungsi dari X. Persoalan utama dalam melakukan data fitting, termasuk di dalamnya dengan teknik pendekatan fungsi, adalah bagaimana mencari fungsi yang bisa merepresentasikan semua bentuk kurva yang ada di dalam range data yang ada. Fungsi tersebut umumnya berupa kombinasi linear dari koefisien dan variabel. Variabel harus memiliki nilai yang berbeda-beda di dalam range data yang ada agar dapat merepresentasikan semua bentuk kurva pada range data tersebut. Fungsi ini biasanya merupakan sebuah polinomial, yang pada umumnya polinomial tersebut dituliskan dalam bentuk seperti berikut ini, di mana AI adalah koefisien polinomial, sedangkan PI adalah variabel dari polinomial. Beberapa bentuk polinomial yang umum yang digunakan untuk data fitting adalah polinomial fx, polinomial Chebyshev, serta Dirichlet. Konsep yang digunakan pada proses pendekatan fungsi adalah sebagai berikut. Dari N pasang data yang kita miliki yang dinyatakan sebagai pasangan dari X, Y, Y, di mana I dari 1 sampai N, kita diminta mencari fungsi yang merepresentasikan pasangan data tersebut dengan cara mencari polinom berderajat M, di mana M harganya lebih kecil dari N. Misalkan, kita gunakan polinom fx, y yang memiliki order m seperti yang ditampilkan di berikut ini. Y sama dengan K0 ditambah K1x, dan seterusnya sampai ditambah Km kali X pangkat M. Harga Y yang dihasilkan dari polinom atau fungsi tersebut harus memiliki nilai yang mendekati nilai Y pada titik data yang kita gunakan, atau memiliki kesalahan residu yang kecil, di mana kesalahan residu ini dilambangkan dengan huruf Yunani epsilon, merupakan perbedaan nilai pada data yang dinyatakan dengan huruf Y kecil dengan nilai yang diperoleh dari polinomial
yang di sini dinyatakan dengan huruf Y besar. Kita harus mencari harga koefisien polinom sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesalahan residu sekecil mungkin. Kriteria yang pas untuk digunakan pada pendekatan fungsi ini adalah dengan meminimumkan jumlah kuadrat kesalahan residu yang dinyatakan oleh persamaan berikut ini. Pada persamaan ini digunakan jumlah kuadrat agar yang dihitung adalah jumlah besarnya penyimpangan, tidak peduli apakah penyimpangannya itu positif atau negatif. Pada slide ini kita akan bahas alasan kenapa kita gunakan kriteria jumlah kuadrat kesalahan residu terkecil. Pada teknik curve fitting dengan pendekatan fungsi, kita harus mencari fungsi yang menghasilkan penyimpangan atau kesalahan residu yang sekecil mungkin. Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk memperoleh fungsi pendekatan seperti itu. Salah satu strategi untuk mendapatkan kurva pendekatan fungsi adalah dengan meminimalkan jumlah kesalahan residu untuk semua data yang tersedia. Seperti yang diperlihatkan pada gambar di slide ini, di mana terdapat 3 titik data. Jelas di sini, yang paling cocok adalah garis yang menghubungkan titik-titik tersebut, sehingga memiliki kesalahan residu sama dengan 0. Namun, kriteria ini tidak memadai karena kalau kita lihat pada garis yang berwarna merah ini, setiap garis lurus yang melewati titik tengah akan menghasilkan residu 0 juga. Ya, di sini contohnya garis merah titik-titik. Jadi walaupun memiliki kesalahan residu sebelah kiri yang besar, tapi di sebelah kanan juga memiliki kesalahan residu yang besar yang berlawanan tanda dan besarnya sama. Sehingga kalau dijumlahkan akan menghasilkan kesalahan residu yang 0 juga. Kriteria logis lainnya yang meminimalkan jumlah nilai absolut dari kesalahan residu adalah dengan seperti yang ditampilkan di pada gambar ini. Jadi di sini kita gunakan kriteria minimal jumlah dari nilai absolut dari kesalahan residu. Di sini ditampilkan 4 buah data. Ada dua garis di sini, garis warna biru dan garis warna merah putus-putus. Kedua garis ini menghasilkan nilai minimum untuk jumlah kesalahan absolut dari kesalahan residu absolut. Namun kriteria ini juga tidak memadai karena semua garis yang berada di antara kedua garis tersebut akan menghasilkan hasil yang sama. Sehingga kriteria ini juga tidak menghasilkan kecocokan atau kriteria yang unik. Kriteria berikutnya adalah untuk mendapatkan dari kurva terbaik adalah dengan kriteria minimum. Menggunakan kriteria minimum. Dalam kriteria ini dipilih kurva yang meminimalkan jarak maksimum di mana satu titik berada di luar garis kurva. Seperti digambarkan pada gambar ini, kiri di bawah ini. Strategi ini tidak cocok untuk regresi karena memberikan efek yang tidak semestinya pada outlier, yaitu satu titik data yang memiliki kesalahan yang besar. Kriteria yang dapat mengatasi kekurangan dari pendekatan-pendekatan tersebut atau kriteria-kriteria tersebut adalah dengan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan residu atau meminimalkan jumlah kuadrat penyimpangan seperti yang diperlihatkan pada gambar di kanan bawah ini. Kriteria ini memiliki sejumlah keunggulan, terutama pada fakta bahwa kriteria ini menghasilkan garis unik untuk kumpulan data tersebut.
Mari kita mulai melakukan pendekatan fungsi dengan menggunakan polinomial fx yang umum. Polinomial fx dapat kita gunakan untuk mendekati fungsi yang merepresentasikan titik-titik data, karena seperti yang kita lihat di sini, suku-suku dari variabel polinomial fx memiliki nilai yang berbeda-beda di dalam range data ini, walaupun kelemahannya di tengahnya agak kosong. Untuk mencari koefisien dari polinomial fx yaitu k0, k1, k2 sampai km, kita gunakan kriteria jumlah kuadrat kesalahan residu atau jumlah kuadrat dari penyimpangan terkecil. Kriteria untuk mencari fungsi pendekatan fungsi yang paling baik ini adalah dengan menggunakan tadi kriteria jumlah kuadrat kesalahan residu atau penyimpangan yang terkecil, di mana jumlah kuadrat dari kesalahan residu atau penyimpangan ini dinyatakan dalam persamaan berikut ini, di mana Y kecil merupakan nilai yang diperoleh dari data, sedangkan Y besar merupakan nilai yang diperoleh dari pendekatan polinom yang kita gunakan. Untuk pendekatan menggunakan polinom fx, kita bisa ganti nilai Y dengan persamaan polinom yang kita pakai, seperti yang dituliskan pada persamaan berikut ini. Pada persamaan ini, K0, K1, K2 sampai ke Km adalah konstanta yang harus kita cari untuk dapat memperoleh fungsi pendekatan yang mereferensikan data yang kita miliki. Berarti kita harus mencari M plus 1 konstanta yang belum kita ketahui. Untuk itu kita perlu membuat M plus 1 persamaan agar konstanta tersebut dapat kita hitung. Nilai jumlah kesalahan residu atau penyimpangan kuadrat akan minimum jika dilakukan turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Jadi nilai jumlah kesalahan residu atau penyimpangan kuadrat di sini dinyatakan dengan S akan minimum jika turunan S terhadap konstanta tadi terhadap K itu sama dengan 0. Seperti yang diperlihatkan pada persamaan ini, jika kita harus menurunkan residu atau penyimpangan terhadap kuadrat terhadap K0 sampai Km. Turunan S terhadap K akan menghasilkan M plus 1 buah persamaan, sehingga kita bisa mencari nilai K0, K1, K2 sampai Km. Mari kita turunkan S terhadap K mulai dari K0 sampai Km. Turunan pertama, jumlah penyimpangan kuadrat terhadap K0 menghasilkan persamaan berikut. Angka 2 di bagian depan berasal dari kuadrat pada persamaan S, sedangkan tanda minus berasal dari minus K0. Turunan S terhadap K1 diperoleh persamaan berikut ini. Selain minus 2, ada faktor X yang berasal dari turunan K1X. Sehingga untuk turunan ke M, kita peroleh persamaan berikut, di mana di sini faktor pengalinya adalah minus 2 dan X pangkat M. Sehingga kita peroleh M plus 1 buah persamaan. Jika M plus 1 persamaan tersebut kita susun kembali dengan memisahkan suku-suku yang mengandung Y dengan yang tidak mengandung Y, sehingga kita peroleh sistem persamaan aljabar berikut ini. Dari persamaan ini, harga X dan Y serta N itu diketahui. Yang tidak diketahui adalah nilai K0 sampai Km. Untuk nilai M sama dengan 1 atau regresi linier, persamaan polinom Y adalah sebagai berikut. Y sama dengan K0 ditambah K1 kali X.
Turunan terhadap K0 kita peroleh bersamaan berikut. Turunan terhadap K1 kita peroleh persamaan berikut. Dua persamaan linear ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan teknik eliminasi biasa. Sehingga dengan menggunakan teknik eliminasi, kita bisa memperoleh harga-harga dari K0 dan K1. Dari hasil eliminasi, kita peroleh harga K1 sebagai berikut. Ya. Dengan memasukkan data-data yang kita ketahui, yaitu N, X, Y, kita bisa menghitung harga K1. Sedangkan K0 dapat kita peroleh dari persamaan berikut ini, yang tidak lain adalah rata-rata Y dikurangi K1 kali rata-rata X. Sistem persamaan aljabar linear tersebut bisa kita tulis dalam bentuk matriks. Untuk M sama dengan 1 atau regresi linear, persamaan matriknya adalah persamaan matrik perkalian matriks bujur sangkar 2 kali 2 dengan matriks kolom 2 kali 1 menghasilkan matriks 2 kali 1. Persamaan ini dapat kita selesaikan dengan teknik eliminasi, teknik iterasi atau inversi matriks. Untuk M sama dengan 2, kita peroleh persamaan matriks dalam bentuk perkalian bujur sangkar matriks 3 kali 3 dengan matriks kolom 3 kali 1 untuk menghasilkan matriks kolom 3 kali 1. Ini juga dapat diselesaikan dengan teknik eliminasi maupun teknik iterasi dan inversi matriks. Sedangkan bentuk umumnya untuk persamaan matriks ini dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Ya. Ini bisa kita selesaikan dengan eliminasi Gauss, Jordan, iterasi Gauss-Seidel, dan lain-lain. Pada contoh ini, kita diberikan soal dengan 4 buah pasang data X dan Y. Kita diminta mencari pendekatan fungsi linear untuk keempat data tersebut dengan menggunakan polinomial fx dengan metode kuadrat terkecil. Ini, jadi kita diminta mencari fungsi linear dari 4 data tersebut. Di pendekatan fungsi linear dari keempat data tersebut. Untuk regresi linear, kita perlu mencari konstanta K0 dan K1. Untuk K1, seperti yang diperlihatkan pada persamaan di bawah ini, kita perlu mencari sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y. Sigma X, sigma Y sudah ada, harga X dan Y-nya, sigma X kuadrat dan sigma XY yang belum ada. Sehingga kita buatkan di sini tabel kolom untuk menghitung X kuadrat dan XY. X kuadrat dapat dicari dari nilai X kali X, sedangkan XY dari data X kali data Y. Sehingga kita peroleh hasil seperti berikut. Kemudian kita jumlahkan untuk mendapatkan nilai sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Jumlahkan semua kolom tersebut. Kemudian untuk menghitung K0, kita perlu nilai X rata-rata dan Y rata-rata. Kita bagi jumlah ini dengan jumlah data 4. Kita dapatkan nilai seperti ini. Kemudian dengan nilai, setelah dapatkan nilai ini, kita bisa masukkan ke persamaan K1. Ya, kalau kita hitung lebih lanjut, kita akan dapatkan angka K1 sama dengan 7. Nilai K0 bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini, dengan memasukkan nilai yang sudah kita peroleh, yaitu nilai K1, ya, kita dapatkan nilai K0 sama dengan minus 9. Sehingga bentuk persamaan regresi linearnya untuk 4 data ini adalah Y sama dengan minus 9 plus 7. Jika kita selesaikan dengan order 2, maka di sini kita perlu
data X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, XY, X kuadrat Y. Di sini kita tambahkan kolom selain kolom X dan Y, kolom X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4, XY, dan X kuadrat Y untuk bisa membuat matriks 3 kali 3. Sehingga berdasarkan data yang diberikan, kita bisa menghitung. Seperti ini, kita jumlahkan. Sehingga lalu kita masukkan ke persamaan matrik berikut. Sehingga kita peroleh seperti ini. Dengan menyelesaikan persamaan matrik ini, kita bisa memperoleh harga K0, K1, dan K2. Seperti yang sudah kita bicarakan di depan, pendekatan fungsi dipilih sedemikian rupa sehingga diperoleh nilai terkaan kurupa dengan nilai data yang sedekat mungkin. Untuk mengukur seberapa dekat nilai perkiraan dengan nilai data yang ada, maka kita perlu melakukan kuantifikasi dari error. Ada dua jenis kuantifikasi error, yaitu pertama adalah jumlah kuadrat di sekitar rata-rata yang diberi tanda ST, dan jumlah kuadrat residu di sekitar regresi atau SR. Kedua kuantifikasi error tersebut, ST dan SR, dinyatakan dengan persamaan berikut. Di sini, ST sesuai dengan namanya merupakan penjumlahan kuadrat dari penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Sedangkan SR menghitung jumlah kuadrat dari kesalahan residu atau penyimpangan nilai data dengan nilai regresi. Jadi ST menghitung kesalahan terhadap nilai rata-rata, sedangkan SR menghitung kesalahan nilai regresi terhadap nilai data. Kuantifikasi error yang dipakai ST adalah deviasi standar seperti yang ditampilkan di sini. Gambar di sini menampilkan ilustrasi ST dan SY. Untuk regresi linear, SR bisa kita tuliskan dalam bentuk berikut ini. Di mana YI-nya adalah karena regresi linear A0 min A1X. Kuantifikasi error untuk SR dinyatakan sebagai error standar dari estimasi SYX, dinyatakan dengan persamaan ini. Ilustrasi untuk SR dan SYX ini ditampilkan di sini. Seperti ditampilkan pada slide ini, jumlah harga di sekitar rata-rata atau SD menyatakan distribusi nilai di sekitar nilai rata-rata. Sedangkan jumlah kuadrat residu di sekitar regresi SR menyatakan distribusi nilai di sekitar persamaan pendekatan fungsi regresi yang kita gunakan. Jika ST sama dengan 0, maka data kita sebenarnya merupakan representasi dari data rata-rata. Jika nilai SR 0, artinya pendekatan fungsi yang kita lakukan betul-betul sesuai dengan data yang ada. ST min SR menyatakan kuantifikasi perbaikan atau pengurangan kesalahan karena merepresentasikan data sebagai garis lurus dibandingkan data sebagai nilai rata-rata. Untuk mengkuantifikasi ST min SR biasanya digunakan koefisien of determination R kuadrat seperti ditampilkan pada persamaan berikut, di mana R menyatakan koefisien korelasi. Kalau SR 0 sehingga R kuadrat atau R bernilai 1, maka artinya bahwa data tersebut cocok untuk didekati dengan menggunakan pendekatan fungsi. Tapi jika ST sama dengan SR sehingga R atau R kuadrat sama dengan 0, tidak ada perbaikan dengan melakukan fitting data. Ya, data hanyalah data rata-rata. Berikut ini mari kita bahas tentang pendekatan fungsi dari fungsi-fungsi transenden. Fungsi transenden adalah fungsi analitik yang tidak memenuhi persamaan polinomial.
Pendekatan fungsi untuk fungsi transenden sering kita lakukan, dan untuk fungsi ini termasuk yang paling banyak ditemui di bidang engineering. Sebagai contoh, yang termasuk fungsi transenden adalah persamaan Y sama dengan A kali X pangkat B. Atau bentuk lainnya adalah Y sama dengan A kali eksponensial dari BX. Atau bentuk lainnya adalah Y sama dengan AX dibagi B plus X. Agar persamaan transenden ini dapat didekati dengan teknik pendekatan fungsi menggunakan polinomial fx, maka persamaan-persamaan transenden ini harus dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi persamaan linear. Misal untuk persamaan ini, Y sama dengan alfa kali X pangkat beta. Persamaan ini merupakan persamaan eksponensial, sehingga agar bisa dilinearisasi, kedua sisi kita kalikan dengan operator ln. Sehingga diperoleh ln Y sama dengan ln alfa ditambah beta kali ln X. Ln alfa adalah sebuah nilai, beta adalah sebuah konstanta, ya, ln alfa juga sebuah konstanta, sehingga ln Y dan ln X menjadi variabel baru, sehingga persamaan ini menjadi persamaan linear. Kurva ini menampilkan kurva awal, dan kurva ini adalah kurva yang sudah dilinearisasi. Di sini dari sumbu asalnya sumbu X dan sumbu Y, itu X dan Y sekarang menjadi ln X dan ln Y dengan slope-nya adalah beta, dan garis lurus ini mengintercept ln X di harga log alfa, ln alfa. Untuk mendapatkan fungsi pendekatan regresi linear untuk kurva Y AX pangkat B, maka seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, kita kalikan dengan ln di kedua sisi. Sehingga ln Y sama dengan ln alfa B ln X. Berdasarkan definisi, maka kita hitung nilai kesalahan residu epsilon, ya, seperti yang ditampilkan di sini. Di mana kesalahan residunya adalah ln Y dikurangi ln Y besar. Kita ganti ln Y besar dengan persamaan di atasnya, yaitu ln A min B kali ln plus B kali ln X, sehingga peroleh persamaan epsilon seperti itu. Kita perlu mencari harga A dan B. Untuk mendapatkan dua persamaan tersebut, kita gunakan kriteria jumlah penyimpangan kuadrat rata-rata. Jadi kita harus mencari nilai AB dengan menurunkan S terhadap A dan B, sehingga kita peroleh dua persamaan. Dari dua persamaan itu kita bisa mencari A dan B. Jadi nilai A dan B kita cari dengan menurunkan S terhadap A dan terhadap B. Terhadap ln A seperti ini kita peroleh, ya, turunkan ln A minus 2 itu dari 2 kuadrat, ya. Kemudian ini terhadap B kita dapatkan seperti ini, ya, ln XI itu didapat dari B ln XI. Kita susun kembali kedua persamaan sehingga kita peroleh seperti ini. Kita pisahkan yang ada Y dengan yang tidak ada Y. Kedua persamaan ini merupakan persamaan linear dengan variabelnya ln A dan B. Sistem persamaan linear, aljabar linear dengan variabelnya adalah ln A dan B. Sehingga kita bisa mencari harga ln A dan B dengan menggunakan teknik eliminasi, seperti kita mencari harga K0 dan K1. Sehingga harga A dan B atau ln A dan B kita dapatkan seperti ini. Jadi dengan menggunakan yang sama dengan mencari harga K1 dan K0, kita dapatkan harga B dan ln A seperti berikut. Lalu A-nya kita
cari dengan melakukan eksponensiasi E pangkat ln A. Setelah A, B diketahui, maka kita bisa melakukan pendekatan fungsi dengan menggunakan persamaan Y A kali X pangkat B. Secara umum, algoritma untuk mencari fungsi regresi linear adalah sebagai berikut. 1. Kita baca pasangan nilai X dan Y. 2. Dari data X dan Y, tambahkan kolom untuk menghitung X kuadrat dan X kali Y. Hitung jumlah data sebagai N. Lalu hitung sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat. Kemudian lalu hitung sigma SY kuadrat dan sigma XY. Lalu kita hitung A sama dengan sebagai berikut. Kemudian kita hitung B. Sehingga kita peroleh persamaan linear Y sama dengan A kali X tambah B. Itu adalah algoritma umum untuk mencari regresi linear. Berikut ini adalah fungsi transenden lainnya, yaitu fungsi eksponensial Y sama dengan A kali E pangkat BX. Linearisasi dilakukan dengan cara mengoperasikan ln di kedua sisi hingga diperoleh persamaan seperti yang ditampilkan di sini. Jadi persamaan eksponensial dengan X dan Y sebagai sumbunya berubah menjadi persamaan linear dengan X dan ln Y sebagai sumbu X dan sumbu Y yang baru. Persamaan transenden lainnya adalah Y sama dengan alpha X dibagi beta Y, beta plus X. Untuk melinearisasi persamaan tersebut, kita lakukan dengan menggunakan pembagian, sehingga persamaannya menjadi 1 per Y sama dengan beta plus X dibagi AX. Kalau kita uraikan menjadi 1 plus alpha ditambah beta per alpha plus alpha 1 per X. Di sini sumbunya dari X dan Y menjadi 1 per X dan 1 per Y, dengan 1 per alpha itu konstanta dan beta per alpha juga konstanta. Di mana di sini beta per alpha adalah slope, interceptnya dari 1 per alpha. Kelemahan pendekatan fungsi dengan polinom f(x) adalah sebagai berikut. Sistem persamaan linear yang didapatkan harus menggunakan teknik eliminasi, sehingga kemungkinan akan menemui kondisi yang ill condition. Ya, karena kita harus mencari konstanta-konstantanya lewat teknik eliminasi. Jika kita ubah order ya, M, maka kita harus menghitung harga K0 sampai Km lagi. Nah, kondisi ini dapat kita perbaiki jika kita melakukan pendekatan dengan teknik salah satunya fungsi polinom Chebyshev yang akan kita bahas di bagian berikut ini. Polinomial Chebyshev order n didefinisikan sebagai berikut. Tnx yang menyatakan polinomial Chebyshev order n itu sama dengan cos dari n kali r cos X. Bentuknya rumit. Atau dalam bentuk lainnya disebutkan cos n kali V sama dengan Tn dari cos V. Jadi cos n kali V sama dengan polinom Chebyshev dari cos V, yang tidak lain menyatakan polinom Chebyshev order n dari X.
di mana X di sini adalah cos V, sehingga harga X berada di antara min 1 sampai dengan 1, ya, dengan N itu anggota bilangan bulat N. Sehingga harga polinom Chebyshev untuk berbagai orde kita peroleh sebagai berikut. Untuk T orde 0, 1, 2, 3, dan berikutnya ada sebagai berikut. 0 itu cos 0, X itu cos V, 2X cos 2V, dan seterusnya, yang kalau dituliskan dalam X seperti itu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat, karena ini menggunakan persamaan cos, maka dengan menggunakan hubungan trigonometri untuk cos, ya sebenarnya kita peroleh harga-harga yang X yang ada di sebelah kanan. Jadi cos T0X itu adalah cos 0 atau sama dengan 1, T1X adalah cos Pi sama dengan X, T2X sama dengan cos 2Pi sama dengan 2X kuadrat min 1, itu diperoleh dari hubungan cos yang ada di sebelah kanan bawah ini. Nah, dari persamaan-persamaan ini, kalau kita lihat, ada satu rule yang umum, yaitu sebagai berikut. Harga polinom Chebyshev orde berikutnya dapat diperoleh dari dua orde sebelumnya. Jadi untuk mendapatkan T ke N plus 1, kita dapat diperoleh dari harga T ke N ditambah dengan harga T ke N min 1 dengan hubungan sebagai berikut. Jadi Tn plus 1X sama dengan 2X kali Tn min Tn min 1. Jika kita bandingkan kurva polinomial fx dengan polinomial Chebyshev yang kita tampilkan di sini, terlihat bahwa polinomial Chebyshev lebih baik dibanding polinomial fx. Jadi kalau lihat di polinomial fx, harga di sini kosong, ya, sedangkan di sini harga untuk tiap variabelnya menyebar rata. Nah, sedangkan di sini di sekitar x0 agak kosong. Sifat penting dari polinomial Chebyshev. Pada perkalian antara dua polinomial Chebyshev, perkalian tersebut akan menghasilkan nilai 0 jika kedua polinom memiliki orde yang berbeda. Artinya ini adalah ortogonal, ya. Masing-masing polinom ortogonal, sehingga kalau beda itu dia 0. Ya, karena syarat sifat ortogonal. Sedangkan kalau sama, maka ada dua nilai. Kalau nilai atau ordenya sama dan harganya 0, itu sama dengan N. Kalau sama tapi tidak 0, itu harganya adalah N per 2, di mana N ini jumlah orde, ya, jumlah data dari yang kita pakai. Di sini Z, di sini ada Z, di mana nilai Z ini adalah sebagai berikut. Z adalah cos dari 2i-1 kali Pi dibagi 2N, di mana Z ini karena bentuknya cos, maka nilainya akan berada di antara min 1 dan 1, di mana ini adalah jumlah data dari 1 sampai N. Contohnya kalau untuk jumlah datanya 4, maka dengan menggunakan ZI sama dengan cos 2i-1 kali V per 2N, kita peroleh harga sebagai berikut, ya. N4 berarti N-nya ada 1, 2, 3, 4. Pendekatan fungsi polinomial Chebyshev dinyatakan dengan persamaan berikut ini, di mana C0 sampai Cm merupakan konstanta yang harus kita cari. Jadi kita harus mencari M plus 1 buah konstanta C, di mana karena itu kita perlu membuat M plus 1 persamaan. Jadi sini sama dengan yang lainnya, kalau cuma di sini
bukan X tapi dalam bentuk T0, T1, T2 dan sampai Tm. Itu polinomialnya. Nah, itu yang harus kita cari. Yang harus kita cari adalah konstantanya T0, T1 sampai Tm itu sesuai dengan tabel atau bentuk fungsi polinomial Chebyshev yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Dalam bentuk ringkas biasanya ditulis sebagai berikut. Untuk mencari konstanta C, kita definisikan kesalahan residu atau penyimpangan yang dituliskan sebagai berikut. Ya. Jadi nilai Y dari data dikurangi nilai Y dari hasil dari polinom. Kita gantikan seperti ini. Sama seperti polinomial fx, kita gunakan kriteria jumlah kuadrat kesalahan residu yang terkecil, ya, penyimpangan terkecil. Ya. Ini adalah kriterianya. Untuk mendapatkan M plus 1 buah persamaan, kita harus meminimumkan fungsi S ini untuk tiap konstanta C dengan cara mencari turunan S terhadap C sama dengan 0. Karena jumlah konstantanya ada M plus 1 buah, maka kita akan dapatkan M plus 1 buah persamaan. Nah, jadi kita turunkan ds per dc sama dengan 0, di mana C di sini dari C0 sampai Cm gitu ya. Di sini karena ada M plus 1 buah persamaan, maka kita dapat mencari C0, C1 sampai Cm yang jumlahnya M plus 1 juga. Oke, kalau itu kita turunkan, maka kita dapatkan persamaan berikut. Kalau ditulis dalam bentuk di sini, ya, kita turunkan S terhadap C, lalu susun persamaan tersebut semua konstanta C. Di sini kita turunkan, kita dapatkan M plus 1 buah persamaan. Ini membuat seperti sistem persamaan aljabar linear dengan C sebagai konstantanya. Berarti T itu bisa kita ketahui. Bentuk ringkasnya adalah seperti ini. Bentuk ringkas dari persamaan aljabar linear di atas kita bisa tuliskan dalam bentuk di sini. Di sini nilai I adalah dari 0 sampai M. Selain nilai konstanta C yang dicari, kita harus mencari nilai perkalian antara polinom Chebyshev di sini. Ya. Jadi di sini kita harus mencari C. Ini yang akan kita cari. Tapi kita juga harus tahu dulu nilai perkalian ini dan nilai ini. Nilai Y juga nilai T. Ya. Jadi supaya kita bisa menyelesaikan persamaan aljabar linear ini, di mana C itu adalah variabel yang dicari, maka kita harus tahu nilai yang lainnya. Jadi nilai ini harus tahu, nilai yang ini harus tahu. Ya. Jadi kita harus cari perkalian antar polinom dengan menggunakan sifat tadi, sifat khusus, sifat penting dari polinom. Kita bisa cari ini. Kemudian nilai polinom Chebyshev, ya, ini nilai Z, ya, berdasarkan order polinom, lalu nilai Y berdasarkan harga Z. Nah, matriks sistem persamaan ini adalah matriks diagonal, simetri secara terhadap diagonal. Ya. Harga polinom Chebyshev bisa kita baca dari tabel polinomial harga. Ya. Jadi harga polinomial Chebyshev-nya bisa kita cari dari harga tabel polinomial Chebyshev. Harga perkalian polinomial Chebyshev dapat kita cari dengan menggunakan sifat dari polinomial Chebyshev, yaitu sebagai berikut. Perkalian polinomial akan bernilai 0 kalau order polinomial Chebyshev berlainan. Ini sifat ortogonal. Tapi akan bernilai n per 2 jika kedua order sama tapi tidak 0. Oke.
Dan terakhir, kedua polinom akan menghasilkan nilai n kalau kedua ordenya sama dan harganya 0. Kemudian kita menemukan nilai z berdasarkan order Chebyshev yang ingin dipakai. Jadi kalau n ordernya kode n, maka kita masukkan berarti ada n buah data dari I1 sampai n dengan cara menghitung ZI sama dengan cos 2I min 1 per 2n, di mana I itu dari 1, 2 sampai n. Nilai Y dicari berdasarkan harga Z yang bersesuaian. Jadi harga Z diperoleh dari persamaan di atas, kita transformasi balik ke Y, ke harga X, lalu dari harga X kita gunakan dari data yang ada, gunakan hubungan interpolasi Lagrange, kita dapatkan harga Y. Jadi dari harga Z yang kita peroleh, kita transfer balik dulu menjadi transformasi balik menjadi harga X. Dari harga X kita cari harga Y-nya menggunakan interpolasi Lagrange dari data XY yang diberikan. Untuk membuat fungsi pendekatan dari polinomial Chebyshev, kita harus mencari harga C, yaitu koefisien dari polinomial Chebyshev. Dari persamaan ini, kita tahu untuk mencari harga C, maka kita harus tahu persamaan nilai yang di kanan dan yang di kiri. Yang di kanan Y kali T, Y-nya sudah kita peroleh tadi. Tinggal T-nya nanti kita cari dari tabel sifat khusus dari polinom Chebyshev. Kemudian berikutnya ada perkalian antara TI dan TC, ya. Dan tinggal TI itu kita bisa peroleh TI untuk ZK, di mana T0 itu 1, T1 itu adalah Z, yang T berikutnya adalah bisa dihitung dari 2T yang sebelumnya, yaitu 2Z kali TI min 1 dikurangi TI min 2. Oke, nah sekarang yang perkalian TI kali TC. Karena sifat polinomial dari Chebyshev itu ortogonal, maka perkalian dua polinom Chebyshev akan sama dengan 0 kalau di sini K dan L-nya tidak sama. Kalau di atas itu I sama J-nya tidak sama. Jadi kalau berdasarkan sifat ini, jadi karena sifat polinomial Chebyshev yang ortogonal, kalau ordernya tidak sama, perkalian itu akan menghasilkan nilai 0. Sehingga persamaan di atas dapat diringkas penulisannya menjadi berikut. Jadi yang bagian kanan tetap, yaitu YI TI dibagi, nah yang sebelah pengali dari CJ tadi hanya kita memperhitungkan perkalian polinomial Chebyshev T yang seorder saja, yaitu TJ kuadrat. Sehingga dari sini kita dengan menghitung TJ kuadratnya kita bisa cari dari sifat khusus polinomial Chebyshev, sehingga kita dapatkan CJ itu dapat diperoleh, ya. Koefisien polinomial C itu bisa kita peroleh. Nah, TJ kuadrat itu memiliki harga kalau J-nya sama dengan 0, harganya N. Kalau tidak sama dengan 0, harganya N per 2. Ini adalah sifat khusus sangat penting dari polinomial Chebyshev. Oke, sehingga kita bisa peroleh CJ, lalu kita kita dapatkan fungsi pendekatan menggunakan polinomial Chebyshev order M dalam domain Z. Nah, kalau kita ingin dalam domain X, maka kita ganti dengan X, ya, dengan relasi ini, transformasi dari Z ke X, melibatkan harga A dan B, yaitu harga X minimum dan X maksimum. Kita masukkan persamaan ini ke dalam tadi, sehingga kita dapatkan fungsi pendekatan polinomial Chebyshev berorder M dalam domain X. Oke, setelah kita tadi
membuat fungsi pendekatan polinomial Chebyshev, maka kita coba mengurutkan langkah-langkah yang kita lakukan tadi dalam bentuk algoritma untuk menentukan pendekatan polinom Chebyshev. Pertama-tama ya kita harus memiliki data dulu, pasangan data X, Y. Lalu dari situ kita tentukan dulu, kita mau dekati data tersebut dengan polinom order berapa, polinom Chebyshev order berapa. Katakan ordernya adalah N. Ya. Lalu dari data pasangan data X dan Y, kita cari nilai A dan B, yaitu A adalah nilai X minimum dan B adalah nilai X maksimum. Karena kita perlukan, karena ini kita akan mentransformasikan harga X ke domain Z, di mana harga Z-nya antara min 1 ke 1. Atau nanti transformasi balik dari Z ke X ya, menggunakan harga A dan B ini. Oke, lalu setelah kita tentukan harga N, ya, maka kita hitung harga Z. Jumlah harga Z akan tergantung dari order yang kita tentukan. Kalau N-nya 6, maka akan ada 6 angka bilang harga Z. Kalau 5 ya harganya ada 5 harga Z ya. Jadi di sini I-nya 1, 2, 3 sampai N, di mana Z adalah cost dari itu, fungsi cost dari ini. Nah, karena fungsi cost maka harga Z akan berada di antara min 1 sampai 1. Lalu setelah kita memiliki harga Z, sebenarnya kita ingin tahu harga Y supaya untuk Z yang kita miliki. Nah, tapi yang punya hubungan dengan harga Y adalah harga X. Karena itu kita transformasikan dulu harga Z ini ke dalam X menggunakan harga A dan B. Jadi harga A, B yang kita miliki, kalau Z-nya sekian, X-nya berapa gitu ya. Kita dapatkan harga X berdasarkan harga Z yang kita miliki. Jadi kalau ada N buah Z, lalu ada N buah X yang baru ya. Nah, lalu kita ingin tahu harga Y untuk Z yang kita miliki, yaitu lewat harga X yang kita miliki ya, yang kita transformasi dari Z. Jadi Z ditransformasi ke X, dari X kita cari Y yang bersesuaian dengan harga Z tersebut. Nah, untuk mencari harga Y ini kita harus mengetahui hubungan antara X dan Y pada data awal, data pasangan data yang diberikan. Nah, untuk itu kita dekati dengan teknik interpolasi Lagrange atau Newton. Jadi kita dapatkan fungsi kontinu, persamaan fungsi kontinu dalam bentuk polinomial Lagrange atau polinomial Newton antara Y sebagai fungsi dari X. Lalu kita cari YI berdasarkan harga XI ini. Sehingga kita memiliki pasangan data Z dengan Y. Oke, setelah tahu harga Y, kita cari atau kita hitung nilai polinomial Chebyshev berikut. Kita hitung nilai polinomial Chebyshev untuk T0 sampai Tn-1, di mana T0 ini adalah T1, T1 itu adalah Zi, T berikutnya dihitung dengan persamaan berikut ini ya, dari sifat khusus polinom Chebyshev 2 kali, jadi Tn adalah 2 kali T Z kali Tn-1 dikurangi Tn-2. Jadi karena T0 dan T1 nya tahu, maka kita bisa hitung T2, yaitu 2 kali Z1 kali T1 min T0. Begitu juga T3 bisa dihitung dari T2 dan T1 dan seterusnya sampai ke Tn-1. Nah, setelah harga nilai T kita tahu, maka kita bikin perkalian antara Y dengan T untuk J di sini untuk T0 sampai Tn-1 dikalikan Y. Sehingga matriks ini kita tahu. Yaitu untuk mencari nilai di atasnya, nanti kita jumlahkan Y kali T untuk ZI yang berbeda ya.
Untuk data yang ada, data Z yang ada kita jumlahkan. Nah, setelah tahu ini, lalu harga CJ dapat diperoleh dari persamaan ini. Ya, tadi harga sigma Y T-nya bisa kita peroleh dari atas. Nah, sigma T kuadratnya diperoleh dengan rules berikut. Harga TJ kuadrat akan sama dengan N-2 kalau J-nya tidak sama dengan 0, harganya sama dengan N atau order dari polinom kalau J-nya sama dengan 0. Ya, sehingga kita peroleh pendekatan fungsi dalam domain Z sebagai berikut. Ya, kalau kita kita pakai relasi antara Z dengan X, sehingga kita dapatkan fungsi pendekatan dalam domain X berikut ini. Oke, kita terapkan pada data yang sebenarnya. Contohnya ini, pada contoh ini kita punya pasangan data X dan Y. Di sini fx. Dan kebetulan di sini fx-nya adalah sebuah fungsi. Ya, sehingga kita tidak perlu mencari interpolasi Lagrange atau Newton untuk mencari hubungan antara X dan Y. Ya, di sini fx-nya sebuah fungsi. Jadi kita punya harga X dari min 1,5 sampai 0,75 dan harga fx-nya yang bersesuaian dengan X adalah 1/1 min X. Oke, jadi di sini diminta kita mendekatinya dengan order 6. Jadi N-nya sudah ditentukan 6. Baik, pertama kita cari harga maksimum X adalah 0,75 B, yaitu B-nya 0,7, A-nya minimum dari X adalah minus 1,5, ordernya N6. Oke, berikutnya seperti yang sudah ditulis di algoritma, kita cari Z. Z-nya karena N6 maka dari 1 sampai 6. Jadi Z dari 1 sampai 6. Harganya akan ada di antara min 1 sampai 1. Ya. Setelah Z tahu ada 6 buah harga Z, kita cari harga X untuk harga Z yang 6 ini. Ya. Dengan cara transformasi Z ke XX. Ya. Oke. Nah, dari harga X untuk Z, jadi kita dapat harga Z. Sebenarnya ingin kita tahu adalah untuk Z sekian itu berapa harga fx-nya atau harga y-nya. Nah, kita lewat harga x, lalu kebetulan di sini karena fx-nya adalah dalam bentuk fungsi, ya, tidak usah kita cari persamaan kontinu menggunakan interpolasi Lagrange atau Newton. Kita langsung pakai harga fungsi fx ini, ya. Kita cari y menggunakan fungsi fx. Kita dapatkan harga y. Lalu hitung t dari t0 sampai t5, ya, n-1, ya. Sini t0 adalah 1, t1 adalah z. T berikutnya adalah dihitung dengan menggunakan ini. 2, jadi misalkan tn adalah 2 kali z tn-1 dikurangi tn-2, ya. Sehingga kita dapatkan harga T2, T3, T4 dan T5. Ya, jadi nanti ada 6 kolom untuk harga T dari T0 sampai T5. Lalu kita kalikan harga Y dengan harga T tadi, T0, T1, T2, sehingga kita punya harga Y kali T0, Y kali T1 sampai Y kali T5. Ya. Oke, jadi nanti sigmanya itu yang kita perlukan untuk mencari C, ya. Sigma dari masing-masing Y kali T tadi. Ya. Lalu C-nya di sini hitung berdasarkan sigma Y per T tadi untuk yang kita sudah buat dibagi TJ kuadrat. Nah, harga TJ kuadrat ini datanya ada 6. Ya, N-nya 6, sehingga kalau J-nya 0 adalah sama dengan 6, J-nya tidak sama dengan 0 adalah 6/2 atau 3. Sehingga kita bisa, ini kalau dilihat di sini, CJ ini tidak lain adalah harga rata-rata Y kali T untuk J0, sedangkan untuk J tidak 0 adalah 2 kali dari harga rata-rata. Oke.
Hitung T0, T0 adalah 1, T1 adalah ZI, T2 adalah 2 kali ZI kali T1 dikurangi T0, ya. Begitu juga T3, 2 kali ZI kali T2 dikurangi T1, ya. Dan seterusnya sampai T5. Oke, baru kita kalikan Y dengan T0, T1, T2, T3, T4 sampai T5, kita dapatkan data berikut. Ini adalah sekitar kita memiliki kolom perkalian antara Y dengan T. Kita hitung C dengan cara menjumlahkan kolom tadi, kolom YT, lalu dibagi sigma TJ kuadrat, yang di sini harganya akan 6, sama karena ordernya 6 akan sama dengan 6 kalau J-nya 0, jadi yang kolom YI T0 itu dibagi 6, sedangkan yang YI T1, T2 sampai T5 dibagi 6/2 atau 3, sehingga kita dapatkan harga C sekian untuk C10 dan C1 ini. Jadi yang kalau yang ini, yang T0, YI T0 dibagi 6, yang lainnya dibagi 3. Sehingga kita peroleh fungsi pendekatan polinomial Chebyshev dalam domain Z. Domain X kita peroleh kalau kita mengganti Z dengan X. Ya. Oke, berikutnya kita coba hasil dari pendekatan tadi kita plot, ya, menggunakan Python. Kita mulai, jadi fungsi aslinya adalah fx sama dengan 1/1 min x. Ini untuk order 3, ya. Ini untuk order 4, ya. Ini untuk order 5, jadi kita lihat makin besar ordernya, garis biru yang menyatakan fungsi pendekatan makin mendekati yang titik merahnya. Order 6, order 7, dan terakhir order 8. Ya. Kalau di keseluruhan seperti ini. Jadi di sini untuk fx 1/1 min x, kalau kita dekati dengan fungsi polinomial Chebyshev dari order 3 sampai 8, hasilnya sebagai berikut. Di mana makin tinggi order, ya jelas akan makin mendekati fungsi fx ini, ya. Di sini order 8, ya. Ya, memang biasanya kesalahan akan berada di sekitar awal dan di sekitar ujung data. Itu adalah pendekatan dengan menggunakan polinomial Chebyshev. Nah, berikutnya, selain dengan polinomial Chebyshev, kita dapat memperbaiki kelemahan pendekatan fungsi dengan polinomial fx menggunakan Fourier series. Seperti dilihat di sini, Fourier series memiliki nilai yang lebih merata untuk setiap variabel polinomnya dibanding polinomial fx. Jadi sama seperti tadi yang diperoleh pada polinomial Chebyshev. Jadi kalau di polinomial fx di daerah tengah agak kosong, tapi kalau di Fourier series cukup penuh di semua domain. Oke. Pendekatan dengan polinomial Fourier umumnya digunakan untuk sistem periodik, yaitu sistem yang memiliki persamaan YT sama dengan YT plus T besar. Di sini T adalah periode pengulangan, ya. Jadi tiap T detik sinyal itu akan berulang. Ya, contohnya di sini ada sinyal persegi yang paling atas, sinyal gergaji yang bawah di tengah, lalu sinyal sembarang yang berulang tiap T periode. Bentuk dari fungsi dasar untuk polinomial Fourier order 1 dinyatakan di sini.
Sini ada A0 ya, konstanta dan fungsi cos, dan digambarkan fungsinya di sebelah kiri pada gambar sebelah kiri ini. Di sini ada konstanta A0 dan fungsi cos berwarna biru. Di mana di sini A0 adalah harga rata-rata fungsi konstan. C1 adalah amplitude dari osilasi. W0 atau omega 0 adalah 2VF atau 2Pi per period, merupakan frekuensi sudut dari osilasi. Theta adalah pergeseran fasa. Di sini terlihat theta digambarkan sebagai awalnya tidak dari 0 gitu ya. Harusnya nilai cos itu 1 di titik 0, tapi karena ada pergeseran fasa theta, maka nolnya ada di harga satunya ada di minus theta. Nah, penggunaan parameter pergeseran fasa theta ini kurang praktis digunakan pada teknik pendekatan fungsi. Karena itu kita harus ingin mengganti harga theta ini dalam bentuk harga yang lainnya. Kita gunakan relasi cos trigonometri kosinus berikut ya. Cos A plus B, ini kan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Nah, ini di sini A-nya omega 0T, B-nya theta. Sehingga nilai theta kita ganti jadi nilai cos sama sin-nya. Sehingga dari persamaannya tadinya satu suku cos, sekarang menjadi dua suku, ada cos dan sin. Sehingga persamaan pendekatan fungsi polinom Fourier untuk orde 1 menjadi berikut ini, yang kalau digambarkan ini seperti ini ya. Ada 3 garis. Pertama konstanta A0, kemudian fungsi sin dan fungsi cos. Harga A1 B1 relasinya dengan harga C dan theta ada sebagai berikut. Juga C dan theta bisa dicari dari harga A1 dan B1 dengan relasi berikut. Jadi untuk polinomial Fourier orde 1, bentuk dari pendekatan fungsinya adalah sebagai berikut. Di sini A0, A1, dan B1 adalah konstanta yang harus kita cari nilai-nilainya. Nah, untuk mencari nilai A0, A1, sama B1 yang tepat, yang terbaik, yang mendekati nilai data sebenarnya, maka sama seperti sebelumnya, kita gunakan kesalahan penyimpangan ya, atau kesalahan residu, yaitu yang epsilon sama dengan y dikurangi ym ya. Jadi nilai yang diperoleh dari data dikurangi nilai yang diperoleh dari pendekatan fungsi, kita ganti ym-nya dengan fungsi di atas sehingga kita dapatkan. Lalu kriteria agar kita mendapatkan A0, A1, B1 yang menghasilkan harga penyimpangan yang sekecil mungkin adalah dengan menggunakan fungsi kuadrat penyimpangan atau fungsi kuadrat dari kesalahan residu, yaitu S di sini. Nah, seperti sebelumnya, S akan minimum, kesalahan ini akan minimum kalau turunan terhadap konstanta yang ingin kita cari A0, A1, B1 adalah sama dengan ya. Jadi sini kita harus mencari turunan dari S terhadap A0, A1, B1 dan C yang harus sama dengan 0 supaya S-nya minimum ya. Nah, kalau kita turunkan terhadap A0, A1 dan B1, lalu kita susun persamaan tersebut, ya pisahkan yang mengandung Y dengan yang tidak, sehingga kita dapatkan yaitu tadi ada kolom untuk A1, A0, A1, B1 ya, lalu sama dengan yang mengandung Y, sehingga kita peroleh persamaan matriks berikut ini. Persamaan matriks berikut ini yang kita bisa selesaikan dengan menggunakan teknik eliminasi Gauss,
eliminasi Gauss-Jordan, iterasi Gauss-Seidel, inversimatik dan lain-lain. Namun di sini kita tidak akan menggunakan teknik eliminasi, tapi kita ingin menggunakan kondisi khusus dari data yang kita miliki dan kondisi khusus dari fungsi trigonometri yang ada. Sehingga kita nilai-nilai ini kita cari berdasarkan fungsi tadi. Oke, di sini untuk kasus data, n data ya. Jadi ini kondisi khususnya ada untuk kasus ada n buah data. Tiap data intervalnya adalah delta t teratur, sehingga panjang keseluruhan data itu t ya, interval t. Maka karena ada n buah data, maka intervalnya ada n-1 buah interval. Tiap interval panjangnya delta t kecil ya, sehingga jumlah seluruh data atau t adalah ini ya. Jadi ada n-1 data, masing-masing n-1 interval, masing-masing interval panjangnya delta t, sedangkan panjang data itu adalah t periode t besar ini, maka t hubungannya dengan delta t adalah sebagai berikut ya. Sehingga kalau t tahu, kita tahu omega 0. Omega 0 adalah 2pi per t ya, sehingga kita dapatkan harga omega 0 adalah 2pi dibagi n-1 kali delta t ya. Oke, t-nya tahu. Nah, berikutnya adalah itu harga omega 0-nya kita tahu ya. Sekarang harga n itu jumlah data ya. Sigma cos sigma sin yang ini yang kita harus. Oke, kita tahu cos tadi panjang datanya T1 periode. Kan kita tahu cos dalam satu periode itu juga sama dengan sin, ada yang di atas, ada yang di bawah, sehingga jumlahnya 0. Ya, begitu juga dengan sin kali cos, itu akan menghasilkan sigmanya adalah 0. Sedangkan untuk sin kuadrat dan cos kuadrat karena dikuadratkan, maka tidak 0. Ini harganya setengah ya, bisa dicari dari sama seperti integral. Sehingga nilai-nilai ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan matriks di atas ya. Oke, dengan memasukkan harga-harga ini kita dapatkan harga matriksnya menjadi seperti ini. Nah, kalau di sini kita lihat harga matriksnya yang ada nilainya hanya yang ada di diagonalnya saja ya, di atas dan di bawah diagonalnya 0, sehingga ini adalah menjadi matriks istimewa, matriks diagonal. Nah, untuk matriks diagonal ya, ini kan perkalian matriks ya. Untuk mencari A0 A1 berdasarkan perkalian matriks, maka kalau pakai inversi matriks, maka adalah inverse matriks dari matriks 3 kali 3 ini dikalikan matriks kolom Y, sigma Y cos omega 0, sigma Y sin omega 0 ya. Nah, di sini A0 A1-nya jadi mudah karena itu matriks diagonal. Matriks diagonal inverse matriksnya ada 1 per dari nilainya. Jadi 1 per n, 2 per n, 2 per n ya. Jadi ini sehingga A0, A1 dan A2 karena matriksnya jadi mudah, sehingga kita bisa cari A0 tidak lain adalah 1 per n kali sigma Y ya. A1 adalah 2 per n kali Y sigma Y cos omega 0T, dan B1 adalah 2 per n kali Y sin omega 0T. Seperti yang diperlihatkan di sini. Sehingga kita peroleh bersamaan ini A0 A1 ya. Oke. Analisis di atas kita bisa perluas ke model yang umum. Pada slide ini kita tampilkan bentuk dari polinomial Fourier orde M. Di sini di mana ada 2M plus 1 konstanta mulai dari A0, A1, B1 sampai AM plus BM. A0 harganya seperti pada orde 1 adalah nilai rata-rata dari Y. Ya, tidak nilai rata-rata dari Y. Sigma Y per N adalah nilai rata-rata dari Y. A1 sampai AM
bentuknya sama dengan A1 pada order 1 semua di sini, seperti juga dilihat di persamaan di atas. Nilai costnya ada pengali berdasarkan order ya. Jadi sini A1 sampai AM adalah sama seperti A1 di order 1, cuma di sini costnya ada pengalinya. Begitu juga dengan B1 ya sampai BM kita hitung sama seperti yang sebelumnya, hanya ada pengalinya. Oke, ini adalah bentuk umum dari pendekatan dengan menggunakan polinomial Fourier. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk kasus interval data X, Y-nya itu ada di dalam 0 sampai 2pi. Ya. Kalau ada di dalam 0 sampai 2pi, misalkan kita punya N buah data ya dari pasangan S1, Y1 sampai Sn, N, di mana S memiliki interval yang sama di antara 0 sampai 2pi. Jadi intervalnya sama. S1 ke S2, S2 ke S3, S3 dan seterusnya, intervalnya sama, sehingga ya karena 0 sampai 2pi jumlah datanya N, maka 2pi per N itu intervalnya. Sehingga S1 adalah 0, S2 2pi per N, dan seterusnya Sn N-1 kali 2pi per N. Pendekatan fungsi order M itu di mana syaratnya? Karena order M ada 2M plus 1 konstanta yang harus kita cari. Sehingga data yang dimiliki harus melewati 2M plus 1. Jadi syaratnya N harus melewati 2M1. Ya, kita bikin. Ini adalah persamaan pendekatan fungsi polinom Fourier order M dalam domain S ya, yang dinyatakan dalam persamaan berikut. Jadi A0 plus ya A1 B1 untuk berbagai order dari 1 sampai M. Di mana A0 ada tadi sama rata-rata dari nilai Y. A1 ya sama seperti tadi, 2 per N kali sigma Y kali cos. Di sini cuma ada pengali S-nya, dan begitu juga untuk P. Ini untuk kasus datanya ada di dalam interval. Berikutnya kalau kasus datanya ada di luar interval antara 0 sampai 2pi. Di sini perbedaan kurung persegi sama biasa. Yang persegi mengatakan 0 itu include. Kalau yang 2pi itu berarti 2pi-nya tidak ikut gitu ya. Misalkan datanya X1, Y1 sampai Xn, Yn yang berada di luar 0 sampai 2pi. Oke, kita asumsikan kita punya data N buah dari S1, Y1 sampai Sn, Yn yang berada di dalam 0 sampai 2pi seperti yang tadi ya, yang sebelumnya. Oke. Cari YS, fungsi pendekatan polinom OY dalam domain S yang berada di antara interval 0 sampai 2pi. Yaitu yang seperti tadi ya sebelumnya. Lalu kalau sudah ketemu, transformasikan X dengan S, hubungannya seperti ini, atau S ke X seperti ini. Jadi di sini menggunakan N jumlah data, lalu X1 adalah data X minimum dan Xn adalah data X maksimum, sama seperti di polinomial Chebyshev, ada A dan B gitu ya. Oke, lalu setelah itu ya masukkan ke dalam YS, S-nya ganti dengan X ya, sehingga kita dapatkan domain X ya. Jadi tadi S-nya masukkan ke X, kita dapat. Nah, kita contohkan di sini ya. Misalkan ini X dan Y-nya datanya seperti berikut. Solusinya kita diminta di sini buat pendekatan fungsi Fourier untuk data berikut dengan menggunakan order tertinggi yang mungkin
bisa untuk pendekatan fungsi. Cari dengan order tertinggi. Nah, tadi ada syarat. Jumlah data harus melewati 2M plus 1. Datanya di sini 5. Nah, 2M plus 1, kalau M-nya 2, 2 kali 2 tambah 1, 5. 5 lebih besar dari 5 tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah M-nya 1. Jadi hanya order tertingginya adalah 1. Order 1 untuk mendekati data ini dengan menggunakan polinom Poier. Jadi M-nya harus 1. Sehingga ini M. Oke, seperti tadi, pertama-tama anggap menggunakan interval antara 0 sampai 2pi. Jadi kita cari S, masukkan cari domain S yang harganya di antara 0 sampai 2pi untuk jumlah N-nya 5. Jadi nanti S-nya, nah kita ini, yang anggap menggunakan interval 0 sampai 2pi. Jadi kita pertama anggap itu. Cari S ya tadi. S-nya karena 0 sampai 2pi, ya tadi jumlah datanya 5, maka interval datanya 2pi per 5. Sehingga dari 0, 2pi per 5, 2 kali 2 per 5, 4 per 5, dan seterusnya sampai 8pi per 5, karena ada 5 data. Oke, cari AYS dari harga S ini. Ini A0-nya adalah, A0 adalah sigma Y, ya. Kita cari harga Y tadi yang dari tabel X dan XY. Lalu harga A1 ini, harga B1 ya dengan 5 data. Jadi kita dapatkan A0, A1, B1 ya untuk data yang kita anggap ada di interval 0 sampai 2pi. Sehingga kita peroleh fungsi polinomial Fourier dalam domain S berikut ini. Ya, A0 ya ini hanya karena bisa dekat dengan order 1. Nah, sekarang ini baru dalam domain S. Kita inginnya adalah dalam domain X, sehingga kita transformasikan S ke X berdasarkan hubungan berikut ini. Ya, kita gunakan di sini S domain transfer ke X. Di sini X1 adalah nilai awal X, nilai paling minimum. Xn adalah nilai X paling maksimum. N adalah jumlah data, itu 5. Kita masukkan. Sini minimumnya 0,5, maksimumnya 0,3, sehingga didapatkan S hubungannya dengan X adalah berikut. S adalah 2pi kali X min 0,5. Masukkan ini ke dalam persamaan tadi, YS. Di sini aja ini YS jadi YX. Jadi ini adalah fungsi pendekatan polinomial Fourier order 1 dalam domain X. Ya, kita plot hasilnya, kita lihat. Ya, ini untuk order 1, titik merah itu adalah datanya, ya. Yang biru ini adalah polinom pendekatannya. Ini contoh dari penggunaan fungsi pendekatan fungsi menggunakan polinom Fourier. Berikutnya adalah contoh bagaimana mendekati fungsi dengan menggunakan pendekatan fungsi polinom Fourier. Misalkan datanya sebuah fungsi, yaitu fx sama dengan x min v kuadrat. Kita ingin dekati dengan berbagai dengan polinom Fourier untuk berbagai order. Pertama ini order 0. Jelas order 0 hanya A0, sehingga tidak cocok, gitu ya, tidak dekat A0 kan konstanta. Berikutnya ada order 1, mulai mendekati fungsi yang berwarna biru. Order 2, ya, order 3 mendekati. Order 4, order 5, ya, makin besar makin mendekati. Order 6, order 7 sampai order 8. Itu sudah mendekati sekali.
order 9 dan terakhir kita dekati order 10 sudah tertutup gitu ya, kecuali memang di ujung data. Jadi dengan sampai order 10 persamaan fx sama dengan x min v kuadrat bisa didekati dengan menggunakan polinomial Pouillet ya. Ini kalau kita lihat perubahannya dari order 0, order 1, order 2, order 3 ya, order 4 dan seterusnya sampai 10. Kita lihat bahwa makin tinggi ordernya, pendekatan fungsinya makin mendekati nilai yang sebenarnya ya. Ya, kesalahan biasanya ada di ujung data. Oke, ini adalah pendekatan fungsi dengan menggunakan polinomial Pouillet.